Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita, masih bersama Ahmad Taufan Damadik. Pak Taufan, sebenarnya seperti apa sih, masyarakat juga banyak nih yang belum tahu dan bertanya-tanya, sebenarnya peran, fungsi, dan mitra Komnas HAM ini siapa aja? Ya, Komnas HAM ini unik sebetulnya ya. Iya. Dia berdiri tahun 1993. Jadi di masa pemerintahan otoritarian, Iya. Orde Baru waktu itu. Nah, pada masa didirikan di tahun 1993 sampai 1998, sebelumnya peran penting dari Komnas HAM adalah menjadi penanding dari negara. Karena di rejim yang cenderung absolut itu, sumber kebenaran itu cuma satu, ya negara, kekuasaan gitu. Iya. Nah, kehadiran Komnas HAM itu menjadi penanding. Dan dengan demikian masyarakat yang sebetulnya mengalami eksploitasi, penindasan, dia menjadi memiliki alternatif gitu untuk melindungi dia gitu. Iya. Nah, tapi setelah 98, 99 kan kita masuk demokratisasi ya. Iya. Kekuasaan pemerintah bukan lagi kekuasaan yang absolut gitu. Iya. Dia banyak kekuatan-kekuatan lain itu. Tugas Komnas HAM sebetulnya adalah menjaga keberagaman itu. Sehingga semua elemen-elemen kekuatan politik, ekonomi maupun kekuatan-kekuatan ideologi yang ada di Indonesia harus diarahkan atau diajak untuk bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Dalam bidang ekonomi misalnya, bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi itu harus diyakinkan untuk tidak menguasai sepihak sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena kalau itu tetap dia lakukan, maka ada masyarakat yang akan terpinggirkan, akan terbangun satu elemen sosial kita yang sangat miskin dan itu bisa menimbulkan satu disintegrasi ya, atau konflik di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain gitu, termasuk dengan kekuasaan. Nah, yang kedua dari bidang politik misalnya, tugas Komnas HAM adalah untuk menjaga kohesi sosial politik di antara satu elemen dengan elemen lain. Karena itu kita selalu mengajak semua pihak untuk tidak ada langkah-langkah mendominasi, menghegemoni dan sebaliknya mendiskriminasi kelompok yang lain gitu. Katakanlah salah satu contoh mayoritas dengan minoritas. Misalnya. Suatu masyarakat memang ada yang jumlahnya lebih besar, kekuatannya lebih kuat misalnya, tapi dia harus berpikir bahwa ini adalah negara milik bersama. Sehingga dia harus juga memberikan peluang, kesempatan kepada kelompok yang kita sebut sebagai minoritas. Dalam arti agama, suku, maupun dalam arti jumlah misalnya. Supaya integrasi sosial kita, integrasi politik juga itu bisa dijaga. Ini bangsa yang luar biasa kompleks sebetulnya. Hampir tidak ada tandingannya di dunia. Yang pulaunya belasan ribu, penduduknya juga jumlahnya besar, 260 juta, dan ratusan etnis ya. Agama meskipun Islam misalnya agama paling besar, tapi kan Islamnya juga bukan satu mazhab atau satu aliran, tapi banyak aliran gitu. Karena itu sangat kompleks. Kalau kita nggak mampu menjaga semua keberagaman itu, ini potensi disintegrasi yang sangat nyata. Karena itu Komnas dalam periode setelah reformasi tugasnya adalah menjaga keutuhan itu dengan mencari keseimbangan sehingga semua hak-hak asasi dari masing-masing pihak itu bisa tetap diekspresikan, dinikmati oleh masing-masing kelompok. Tidak ada yang terpinggirkan. Itu ya yang menjadi peran penting sekarang. Nah, kalau di awal dia menjadi penanding dari kekuasaan, kalau sekarang dia menjadi penjaga keberagaman itu semua. Dan yang menjadi mitra Komnas HAM siapa aja nih? Pihak mana saja? Ya, tentu saja yang paling utama pemerintah, karena pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Tapi masalahnya adalah seringkali pihak pemerintah ini tidak menyadari bahwa tugas dia adalah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi dari semua orang yang ada di negeri ini gitu. Nah, karena itu Komnas tugasnya adalah memberikan penyadaran tentang apa sih sebetulnya standar hak asasi manusia yang harus dia pegang ketika dia menjadi pengambil kebijakan, ketika dia yang menjalankan roda pembangunan. Nah, standar hak asasi itu yang kita perkenalkan. Kemudian yang kedua tentu saja kepada aparat penegak hukum, karena di situ seringkali terjadi ketidakadilan, bahkan yang saya katakan tadi ketidakadilan itu diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Ada petani yang mengalami penggusuran dan kekerasan dari aparat penegak hukum misalnya, ditambah lagi ada penggunaan preman dan lain-lain. Semestinya mereka menjadi pelindung dari masyarakat, tapi sebaliknya justru dia menjadi dalam tanda petik musuh masyarakat. Sehingga tidak jarang juga ada praktek kekerasan yang sebaliknya dari masyarakat terhadap aparat.
gitu. Kasus Jambi yang barusan itu kan sebetulnya satu efek dari kekerasan atau penindasan yang cukup lama kepada kelompok-kelompok masyarakat ini. Pada titik dia tidak tahu lagi mau mencari jalan solusi apa, dia melakukan kekerasan yang sebaliknya kepada aparat penegak hukum gitu. Tapi kesalahannya kan justru struktural ya, karena membiarkan terlalu lama ada praktek eksploitasi, ketidakadilan, bahkan tadi saya katakan kekerasan yang dialami masyarakat itu. Nah, keadilan hukum ini yang harus kita bangun dengan standar hak asasi. Kita sudah meratifikasi begitu banyak konvensi internasional tentang hak asasi manusia, instrumen-instrumen dan standar-standar yang sangat baik ya untuk bagaimana mengelola sebuah negara misalnya. Tapi dalam prakteknya masih banyak juga kelemahan-kelemahan. Saya nggak mengatakan bahwa semua catatan buruk, enggak. Indonesia ini sebenarnya juga satu negara yang memiliki keunikan. Karena kita juga punya banyak contoh-contoh baik yang sudah pernah kita lakukan. Sebagai contoh gini, dulu saya lama menjadi pengamat ya, menjadi aktivis hak asasi untuk Aceh. Nggak ada itu orang di luar negeri yang percaya akan ada penyelesaian tentang konflik Aceh. Tapi luar biasa ya. Bahkan sampai mendapatkan penghargaan dari satu lembaga di Aceh. Dari Greenpeace Aceh. Betul, artinya banyak orang tidak menduga itu. Tapi ternyata baik pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka itu bisa menemukan satu solusi menyelesaikan masalah. Dan kalau kita pergi sekarang ke Aceh, suasana ketakutan terhadap katakanlah operasi atau konflik bersenjata sudah nggak ada lagi. Ini kan satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita yang nggak pernah atau tidak dimiliki oleh bangsa lain. Di Sri Lanka kasusnya belum selesai, Thailand Selatan belum selesai, di Mindanao sampai hari ini nggak selesai. Tapi Aceh bisa selesai. Jadi menurut saya catatan tentang Indonesia, tentang terkait hak asasi manusia, tidak seluruhnya catatan yang negatif. Kita juga punya banyak hal-hal yang luar biasa, positif di sini. Tingkat yang lebih kecil, misalnya bagaimana satu masyarakat di desa bisa menyelesaikan satu konflik di antara mereka, ya, bahkan tanpa melibatkan pihak pemerintah. Mereka bisa melakukan sendiri. Jadi berarti di masyarakat pun ada modal sosial untuk menyelesaikan konflik. Mencegah kekerasan misalnya, membangun harmoni sosial di situ. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita banyak menurut saya aktivis hak asasi manusia, dia tidak melihat hal yang positif di sisi lainnya. Jadi hanya mencatat dan mengingat-ingat terus apa yang menjadi masalah itu. Ya. Jadi negeri kita ini menurut saya negeri yang memang banyak sekali masalahnya, tapi juga banyak praktek-praktek baik yang sudah dicontohkan oleh masyarakat kita. Dengan kesadaran sosial yang tinggi tadi. Kesadaran sosial yang tinggi gitu. Oke, Pak Taufan, sepanjang 2019 selain kasus di Jambi, ada berapa laporan dan berapa kasus yang sudah ditangani dan sekarang lagi disoroti? Tiap tahun itu kita mendapatkan laporan pengaduan itu 6 ribuan kasus. Ya. Banyak sekali itu. Yang paling banyak diadukan memang polisi. Tapi ada perubahan tipologi pengaduan terhadap polisi. Kalau dulu polisinya yang diadukan sebagai pelanggar hak asasinya itu, tapi sekarang justru laporan untuk polisi itu paling banyak adalah ketika ada pihak ketiga yang menjadi diduga melakukan pelanggaran hak asasi, tapi polisi lambat dalam merespon gitu. Jadi dia dalam teori hak asasi disebut sebagai by omission ya sebetulnya gitu. Jadi perubahan tipologi itu menurut saya juga menunjukkan ada perkembangan yang positif juga di tubuh kepolisian. Dan yang kedua itu korporasi. Dan ini yang rumit sekali ya, karena korporasi ini seringkali tidak mau terikat dengan rekomendasi apapun yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Jadi seperti apa ya, dunia yang memiliki satu kekuatan sendiri gitu. Ya. Kalau kita punya masalah dengan polisi, semua korporasi tidak semua korporasi. Ya. Jadi, artinya kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia masih sangat lemah. Berarti dan ketika kita mau korporasi tidak menghiraukan rekomendasi dari Komnas HAM. Ya kita akan lanjutkan pembahasannya, Pak Taufan. Ya pemirsa, sesaat lagi kita akan lanjutkan pembahasannya soal seperti apa kasus-kasus yang saat ini ditangani oleh Komnas HAM. Namun kita jeda berikut. Nantinya kita akan kembali lagi di Toko Kita.